Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tunggal saja, yaitu penyampaian terhadap pandangan dan juga masukan dari organisasi Konfederasi Serikat Pekerja tentang pokok-pokok pikiran ataupun mungkin usulan ya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Jadi selanjutnya saya persilahkan tentunya untuk bisa menyampaikan paparannya ya. Kami persilahkan mungkin yang pertama tadi sesuai urutan absensi saja. Ya, ada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea yang mau menyampaikan. Pak Abdullah, silakan. Oh, Pak Rojinto, ya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan atas waktunya yang diberikan kepada kami dan tentu semua pimpinan Serikat Pekerja, Serikat Buruh, karena waktunya juga pendek dan banyak yang akan menyampaikan, saya persingkat saja. Yang pertama tentu sesuai dengan putusan MK, yang kami pahami adalah pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, bukan revisi. Oleh karena itu, yang pertama tentu tentang perlindungan terhadap tenaga kerja, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai upah, yaitu mengenai upah minimum dan upah minimum sektoral. Karena ini adalah undang-undang yang baru sesuai dengan putusan MK 168, kita berharap yang pertama adalah bahwa upah minimum kabupaten kota itu kami mengusulkan ini menjadi wajib bagi provinsi kabupaten kota yang selama ini menggunakan upah minimumnya adalah UMK. Karena dalam undang-undang hari ini, baik Undang-Undang 13 maupun Undang-Undang Nomor 6 tentang Cipta Kerja, upah minimum UMK kabupaten kota itu kalimatnya dapat. Dan hari ini banyak daerah, provinsi-provinsi yang enggan menetapkan upah minimum kabupaten kota karena frasa kalimatnya adalah dapat. Dan ini akan berkaitan juga dengan UMSK sebagaimana putusan MK nomor 168 yang diwajibkan adalah UMSP dan dapat bagi UMSK. Tapi dalam praktek di lapangan beberapa provinsi dan beberapa kabupaten kota di seluruh Indonesia itu menggunakan UMK dan UMSK. Sehingga kalau kalimatnya adalah dapat, maka dapat dimungkinkan pemerintah, gubernur tidak akan menetapkan itu karena kalimatnya adalah menjadi opsional, pilihan bagi pemerintah. Yang kedua adalah mengenai kepastian pesangon. Pimpinan, kami perlu menyampaikan bahwa dengan maraknya PHK hari ini, tetapi kepastian pesangonnya tidak ada. Salah satu contoh adalah banyak perusahaan-perusahaan yang mempilotkan dirinya dalam tanda kutip dengan menghindari membayar pesangon. Kemudian kalau kita melihat perusahaan BUMN itu yang namanya kepilotan, khusus perusahaan BUMN harus ada izin Menteri Keuangan. Mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi. Tapi untuk perusahaan swasta ini sangat gampang. Salah satunya adalah kalau kita lihat yang baru-baru ini adalah Sritek. Kalau kita melihat hutangnya 29 triliun sedangkan asetnya hanya 9 triliun, maka sudah dapat dipastikan buruh tidak akan mendapatkan pesangon dengan terjadinya penutupan perusahaan yang diakibatkan oleh kepilotan. Oleh karena itu kami mengusulkan ada kepastian pesangon, apakah ini ada pihak ketiga sehingga perusahaan mengiur pesangon menitipkan kepada pihak ketiga, atau perusahaan-perusahaan swasta yang akan dipilotkan ataupun yang diajukan secara PKPU ini harus izin Menteri Tenaga Kerja untuk memastikan apakah perusahaan yang akan pilot itu mampu untuk membayar pesangon buruhnya sehingga tidak meninggalkan tanggung jawab begitu saja. Yang kemudian adalah mengenai PHK. Dalam putusan MK, PHK itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, baik maksud dan tujuan PHK-nya termasuk pesangonnya. Oleh karena itu kami ingin menegaskan bahwa PHK itu harus dikembalikan kepada norma Undang-Undang 13 tahun 2003 yang dimana sebelum terjadinya PHK itu harus dilakukan musyawarah mufakat atau bipartit dalam bahasa hubungan industrialnya, sehingga PHK yang hari ini terjadi adalah cukup diberitahukan dan kalau menolak baru dirundingkan. Oleh karena itu tentu kita berharap
masukan yang ingin kami sampaikan ini bisa menjadi catatan dalam pembuatan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Kemudian mengenai hubungan kerja, outsourcing dan PKWT. Hari ini marak hampir semua jenis pekerjaan itu di PKWT-kan atau yang sering kita kenal dengan pekerja kontrak. Kami ingin sebagaimana putusan MK, PKWT itu tetap adalah terhadap jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya sementara dan baru. Dan ini harus dibatasi, tidak boleh melebihi daripada misalkan 3 tahun atau 5 tahun. Dan ini menjadi salah satu concern kita, termasuk adalah penghapusan outsourcing sebagaimana pidato Presiden Republik Indonesia dalam May Day kemarin. Beliau sudah menyampaikan akan menghapuskan outsourcing. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi pesan kepada DPR khususnya Komisi 9 untuk bagaimana untuk membuat agar outsourcing itu bisa dihapus termasuk pemagangan. Karena kita bingung juga tentang pemagangan yang terjadi hari ini. Apakah pemagangan ini buat pencari kerja atau orang-orang atau anak sekolah SMA yang biasa PKL atau yang kuliah, tapi prakteknya hari ini adalah orang pencari kerja yang dibuat magang dan itu tidak dibayar upahnya sesuai dengan upah minimum, hanya uang saku dalam ketentuan undang-undangnya. Oleh karena itu praktek ini seolah-olah dilegalkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu pimpinan lengkapnya mungkin kami sampaikan setelah kami mungkin mohon maaf bisa menerima draft RUU yang karena jujur saja sudah beredar naskah akademik dan tentu kami berharap hari ini kami bisa mendapatkan secara resmi dari Komisi 9 draft RUU yang dibuat atau yang diinisiasi oleh Komisi 9 karena kita tahu putusan MK ini menjadi inisiasi daripada Komisi 9 sehingga kita bisa memberikan draft sandingan kepada pimpinan khususnya Komisi 9. Saya kira demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih